berpikir akan menjadi apa yang kamu ucap dan akan menjadi tingkah laku dan bahasa ini. Perbaiki dulu mindsetnya, mindset ya, mindsetnya. Batu aja bisa dijual. Belum belajar sama orang MLM, ikut MLM, ikut pelatihannya. Kenapa? Itu skill-skill paling dewa menurut saya. Cara biar bisa jadi pendengar yang baik gimana? Banyak bertanya. Kita tahu masalahnya apa, kita kasih solusinya. Saya yakin ketika kita tahu masalahnya apa, kita kasih solusi, orang beli. Seperti saya bilang tadi, idea kreatif ini sosial media yang tidak punya sosial media. Gimana caranya? Sosial media tapi nggak punya sosial media bisa jualan. Ngobrol sama bisnis owner, networking, tahu masalahnya. Oh Pak, susah ya sosial media. Kebetulan saya ada company-nya ini produk kita nih. Nggak saya ujuk-ujuk, datang Pak permisi saya menawarin sosial media. Enggak. Belum dapat trust-nya, belum dapat. Dan bertemu ya, namaku lo lupa, aku ngomong apa lo lupa. Ingatnya mukanya, MC temanku siapa ya? Berarti kan dia nggak ingat saya ngomong apa. Yang diingat visual. Untuk diingat, tapi untuk grow masuk ke 2V yang lain yang gimana cara ngomong kita dan masuk isi pesan kita. Nah, kalau berbicara tentang gimana cara ngangkat suasana, wah ini agak berat juga nih ngangkat suasana ya. Pertama stepnya, know your audience. Ketika kamu tahu siapa penonton kamu, siapa audiens kamu, kamu akan tahu hal-hal yang relevan ke kita. This is not about you. This is about the market. Kita bukan melakukan apa yang kita suka, kita lakukan apa yang market kita suka. Buat barang, jangan bikin barang, jangan bikin. Saya selalu ngomong ke klien agency saya, bikin desain, bikin produk, jangan yang Bapak suka. Kalau yang Bapak suka, nggak usah dijual, pajang di kamar. Market butuh apa, lempar. Tahu, jadi kalau market kamu Gen Z, ya kamu harus pakai jokes-jokes yang relate, menyala bangku gitu ya, yang relate sama Gen Z. Atau misalnya marketnya yang susu-susu ayai bapak-bapak ibu-ibu, menyala bangku, bingung dia gitu, apa menyala, mana yang bakaran gitu takutnya. Banyak sekali konten di internet yang pelit ilmu, fakta atau opini. Fakta, saya nggak pelit ilmu kok. Saya bagi, saya nggak ngajarin orang beli course. Terserah, kamu butuh panjang ini mau konseling silakan, enggak ya nggak apa-apa, nama orang jualan. Kurang apa? Bahkan dulu saya waktu belajar ngomong ya. Kalau sekarang saya nyampein materi ini yang poin-poin udah muncul di otak. Itu bukan karena saya pintar ngomong, karena saya terbiasa menyampaikan materi itu. Tapi ketika saya nggak terbiasa, yang saya lakukan apa? Saya naik motor, saya naik mobil, saya ulangin. Udah ada orang berdoa gitu, saya ulangin materi. Jadi public speaking itu gini. Atau misalnya waktu opening acara wedding, kalau saya berlaku saya ulangin terus. Ingat ya, pengulangan. Yang harus saya tulis itu apa? Materi apa yang harus saya bicarakan ketika kita mau presentasi? Kebanyakan orang yang gelagapan, sesuatu yang udah bawa nggak bisa diperbaiki salah. Itu bisa kalian perbaiki dan itu wajar. 21% orang takut itu, bahkan ketakutannya lebih tinggi dari kematian di nomor 7. Jadi bahkan saking takutnya ada orang yang ngomong, daripada saya kamu suruh saya mimpin doa, mending saya mati aja. Ya itulah, mungkin bisa jadi karena kematian itu di nomor 7. Gak apa-apa, tapi kenapa rasa takut itu bisa timbul? Nah, kalau kita ngomongin soal ketakutan, ada yang tahu takut itu bahasa Inggrisnya apa? Sama sebenarnya ketika kalian interview, tahu tujuan kalian interview itu bukan diwawancarai. Itu statement lucu di Indonesia itu, wawancara kerja itu menurut saya lucu. Kalau kalian kerja, interview itu adalah waktu menjual diri kalian. Kalau kalian tidak menjual diri kalian waktu interview, ya sudah, selesai. Tahu unconscious? Tahu? Apa unconscious? Hah? Alam sadar atau perusahaan saya hingga 3 kali lipat. Saya berharap dengan saya bergabung di perusahaan Bapak, omset grup Bapak sebagai sales juga bisa naik dulu. Coba speaking dan talking. Siapa yang saya bisa berkomunikasi, saya dan juga Soekarno, betul.